kapan dia melakukan observasinya? Kalau diperkenankan hari ini juga ya, Bu. Oh boleh, silakan dulu. Terima kasih ya, Bu. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar matematika tentang perkalian. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi kita, Ibu mau nanya dulu nih kepada anak-anak Ibu. Ada yang tahu nggak apa itu perkalian? Iya, Ibu. Oke, sekarang Ibu jelasin ya. Catat ya. Iya, Bu. Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Paham? Paham, Ibu. Contohnya, kita langsung masuk contoh ya biar anak-anak lebih paham. Contohnya, 3 dikali 4 sama dengan 12. Dari mana dapat 12-nya? Ada yang tahu tidak? Tidak, Ibu. Nah, di sini perkalian sama dengan penjumlahan. Yang mana berapa kali kita menambahkan angka 4 dalam perkalian angka 3? 3. Nah, 3 kali. Yang mana hasil dari 3 kali 4 itu sama dengan 4 kali 4 tambah 4 dan ditambah 4. Jadi hasilnya 12. Oke, Ibu kasih contoh ya anak-anak. Nanti anak-anaknya kerjain ya. Iya, Ibu. Nah, anak-anak, ayo mulai lagi untuk mengerjakan contoh soal yang Ibu kasih ya. Iya, Ibu. Raka, ayo mulai untuk mengerjakan soalnya. Gak mau. Kenapa Raka nggak mau? Gak suka pelajarannya, susah. Nanti pertamanya mau perintah nih yang bicara sebagai indikator perilaku pembangkang. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar penjumlahan. Sebelumnya apakah anak-anak Ibu ini tahu nggak apa penjumlahan? Nggak tahu, Ibu. Ih, nggak belajar ya? Tidak. Oke, penjumlahan adalah menggabungkan dua bilangan besar atau lebih sehingga menjadi jumlah yang lebih besar. Ada yang bisa ulangi? Oke, apakah ada yang bisa ulangi apa kata Ibu tadi yang dijelasin? Saya, Bu. Oke, Cici, coba ulangi. Penjumlahan adalah menggabungkan dua bilangan besar atau lebih sehingga menjadi jumlahnya yang lebih besar. Coba Caca, ulangi lagi. Menggabungkan dua bilangan besar atau lebih sehingga menjadi bilangan yang lebih besar, Ibu. Nah, coba sekarang Raka yang ngejelasin apa itu penjumlahan. Gak tahu, panjang banget, males. Kali ini dia membantah guru dan menghindari tugas. Nah, berarti pola perilakunya itu nampak berubahnya mungkin. Kita masuk ke contohnya ya. Coba, ada yang bisa ngerjain nggak? Saya, Ibu. Saya, Bu. Coba deh Caca ngerjain dulu. Oke, pintar. Sekarang siapa lagi yang bisa kerjain? Kok saya, Bu. Coba Cici. Pintar. Oke, sekarang soal ketiga. Ibu minta coba Raka yang mengerjakan soal ketiga itu. Kenapa sih harus aku? Aku terus. Nah, hari ini dia malah membentak guru, emosinya juga meningkat. Ini sudah termasuk agresif, nggak sih? Iya sih.
nggak mau ngerjain tugas juga. Iya, semua tugas lah sekolah aja cuma membangkang. Oke anak-anak, hari ini kita akan Ibu minta kepada anak-anak untuk mengerjakan soal yang di depan seperti apa yang telah kita bahas minggu kemarin. Oke? Oke, Ibu. Catat di buku latihan ya. Baik, Ibu. Raka mau buat tugas bareng nggak? Gak mau, males. Udah deh. Nah, habis konflik tadi tuh dia kayak menjadi gitu, diajakin sosialisasi juga gak mau. Iya, tapi ini bukan cenderung kita dan dia. Tugasnya dikumpulin lagi anak-anak. Siap atau tidak siap, tetap dikumpulkan ya. Baik, Ibu. Caca, ambil bukunya. Oke, Ibu. Cici, ambil bukunya. Baik, Ibu. Raka, tugas kamu mana? Ibu lihat gak ada nih tugas kamu. Gak ada, Bu. Kenapa kalau gak ada tugas kamu? Kamu gak ngerjain tugas dari ibu? Cici nih, Bu, dari tadi gangguin terus. Jadi nggak kuat tugasnya. Enggak kok, Bu. Cici nggak ada kok ganggu Raka. Tadi Cici cuma ngajak bikin tugas bareng aja, tapi Rakanya nggak mau, Bu. Ya kan, Caca? Iya, Ibu. Yang mana nih yang benar? Bohong ya, Bu, tadi ganggu. Raka yang bohong, Bu. Raka, kalau kamu tidak mau mengerjakan tugas, jangan menyalahkan orang. Orang aja buat tugas, gimana caranya orang mau ganggu? Kamu tidak tertipu tidak? Kamu yang malas buat ngerjain tugas, kenapa kamu malas? Ibu kasih hukuman kamu ya. Nah, hari ini dia malah menyalahkan orang lain kalau dia nggak mau buat tugas. Nah, itu tuh salah satu ciri-ciri khas dari oppositional behavior sih. Iya. Dari hasil identifikasi kita ini, sikap mengangkat itu muncul terus. Terus juga agresifnya tuh sering cerita tapi nggak ada agresif fisik. Ya, ini perilaku pembelakangannya udah sangat tinggi banget. Ayo kita cocokin dengan tabel instrumen asesmen kita. Dari hasil asesmen dan identifikasi yang kami lakukan beberapa hari ini, Raka ini termasuk pada kategori anak dengan penalaran. Iya, karena dari beberapa hari ini kami pantau juga dari perkembangan Raka, yaitu mengalami yang namanya emosi yang berulang. Dia mau kerjain tugas, dia menentang, itu mirip sama ciri khasnya oppositional behavior. Saya pikir Raka jadi hanya tidak belajar, nggak ada mikir kemana. Dan kalau dari hasil identifikasi kita tuh, Raka ini diduga mengalami gangguan emosi dan perilaku itu biasa disebut dengan penolakan. Nah, untuk hasil diagnosis selanjutnya, Bu, kalau dari kami sarankan untuk melakukan rujukan pada psikolog, Ibu. Seperti itu ya. Terima kasih sih kalau untuk sarannya. Nanti coba deh saya bicarakan sama kalian. Baik, Ibu. Jangan mana tadi kak? Terus ngapain? Belum mencoba.
Kurang. Kan? Gak apa. Mulut